datang di video tutorial tentang implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Video ini ditunjukkan khusus untuk dosen dan mahasiswa agar kita semua memahami apa itu asesmen adaptif, cara kerjanya, dan bagaimana menggunakannya dalam kegiatan perkuliahan. Pada video ini saya akan membahas yang pertama cara asesmen adaptif bekerja, yang kedua bagaimana mengakses dan mengerjakannya, yang ketiga serta bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk intervensi pembelajaran dan refleksi belajar mahasiswa. Apa itu asesmen adaptif berbasis AI? Asesmen adaptif adalah sistem tes yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban mahasiswa. Jika mahasiswa menjawab benar, soal berikutnya menjadi sedikit lebih sulit. Jika salah, sistem akan menurunkan tingkat kesulitan. Teknologi AI membantu menganalisis pola jawaban secara real time untuk memetakan kemampuan mahasiswa secara lebih akurat dibandingkan tes konvensional. Keuntungannya, tes menjadi personal sesuai kemampuan masing-masing. Kedua, hasil belajar tergambar lebih jelas. Dan yang ketiga, dosen mendapatkan laporan analitik yang detail, bukan hanya nilai akhir. Cara kerja sistem. Proses asesmen adaptif berjalan dalam 4 langkah utama. Yang pertama, mahasiswa mengakses tes melalui LMS kampus, misalnya Moodle atau SIAKAD. Kedua, sistem memberikan soal pertama dengan tingkat kesulitan menengah. Yang ketiga, AI menilai jawaban mahasiswa, lalu memilih soal berikutnya yang sesuai levelnya. Dan yang keempat, setelah selesai, AI menghasilkan laporan otomatis berisi tingkat penguasaan materi, grafik perkembangan, dan rekomendasi belajar. Sekarang kita lihat bagaimana mahasiswa menggunakan sistem ini. Langkah yang pertama, masuk ke akun LMS kampus. Pilih mata kuliah yang menyediakan asesmen adaptif. Langkah kedua, klik menu adaptif assessment, kemudian pilih mulai tes. Langkah ketiga, jawab soal sesuai instruksi yang muncul di layar. Ingat, tidak semua mahasiswa akan menerima soal yang sama. Sistem menyesuaikan otomatis. Langkah keempat, setelah menyelesaikan tes, mahasiswa akan melihat grafik kemampuan, skor adaptif, area materi yang sudah dikuasai, materi yang masih perlu dipelajari. Laporan ini dapat digunakan mahasiswa untuk menentukan strategi belajar yang lebih efektif, misalnya fokus pada topik yang grafiknya masih rendah. Tutorial penggunaan bagi dosen. Dosen juga memiliki akses khusus untuk melihat hasil analisis kelas. Langkah ke-1, masuk ke LMS dengan akun dosen. Pilih mata kuliah, buka menu laporan adaptif assessment. Di dalam dashboard, dosen akan menemukan 1. Grafik distribusi kemampuan kelas. Dosen bisa melihat berapa banyak mahasiswa berada pada level tinggi, sedang, atau rendah. Kedua, analisis per materi atau kompetensi. Misalnya 70% mahasiswa menguasai konsep dasar, tapi hanya 35% menguasai analisis lanjutan. Yang ketiga, daftar rekomendasi pembelajaran. Sistem AI memberi saran materi mana yang perlu diulang, siapa mahasiswa yang memerlukan bimbingan tambahan, atau jenis latihan apa yang tepat. Yang keempat, unduhan laporan individual atau kelas, cocok untuk dokumentasi pembelajaran, asesmen formatif, atau tindak lanjut perkuliahan. Dengan fitur-fitur ini, dosen dapat mengambil keputusan cepat dan tepat dalam merancang intervensi pembelajaran. Contoh penggunaan laporan untuk intervensi pembelajaran. Mari kita lihat satu contoh konkret. Misalnya setelah tes adaptif, laporan menunjukkan bahwa 60% mahasiswa lemah pada topik pemecahan masalah. Apa yang bisa dilakukan dosen? 1. Mengadakan sesi remedial khusus untuk topik tersebut. 2. Memberikan latihan tambahan yang relevan. 3. Mengelompokkan mahasiswa berdasarkan levelnya. Yang sudah menguasai, maka diberikan tantangan atau proyek lanjutan. Yang belum menguasai, maka diberikan bimbingan intensif. Bagi mahasiswa, laporan adaptif membantu mereka mengetahui kelemahan secara spesifik, memahami kemajuan belajar, mempersiapkan diri lebih efektif untuk perkuliahan berikutnya. Dapat kita simpulkan, mari gunakan asesmen adaptif untuk pembelajaran lebih baik. Dengan asesmen adaptif berbasis AI, dosen dan mahasiswa memperoleh gambaran kemampuan yang lebih akurat dan personal. Teknologi ini bukan hanya mempermudah proses penilaian, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Berikut adalah daftar pustaka sebagai referensi saya dalam mengerjakan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.